Shalom, apa kabar? Saya yakin dan percaya semua keadaan sehat walafiat dalam pelukan kasih dari Tuhan Yesus. Tuhan menyertai kita selalu, amin. Pada hari ini tanggal 5 April 2020, hari Minggu di mana kita akan perjamuan kudus. Jadi bagi yang belum ada perjamuan kudus, siapkanlah apapun itu bisa dipakai ya. Jadi bisa air teh, udahnya roti, biskuit, atau ubi sekalipun. Paling penting maknanya ya, persiapkanlah ya. Nanti kita akan perjamuan kudus ya. Saya akan pimpin dari tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus semuanya berjalan lancar, ada kuasa kebangkitannya. Amin. Nah, pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Temanya harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Jadi kalau keharusan wajib, tidak bisa ditawar-menawar. Harus ya. Di mana firman Tuhan diambil dari 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 11. Jadi ayat firman Tuhan bulan ini dan ke depan 3 bulan ke depan kita akan pakai 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 11 ya. Jadi mengenai harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Haleluya. Kita semua tetap antusias, tetap excellent, tetap semangat. Haleluya. Amin. Nah, kita sebelum masuk pada firman Tuhan di mana bulan ini masih guncang-gancing mengenai coronavirus COVID-19. Mari kita belajar kembali seperti beberapa minggu yang lalu saya sudah sampaikan tip-tip untuk mengatasi coronavirus COVID-19 ya. Nah, apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah bahkan menyembuhkan? Ada beberapa hal yang saya akan bagikan di kesempatan ini ya. Yang pertama adalah minum madu. Ya, kita tahu di firman Tuhan di Alkitab pun sudah mengatakan demikian. Madu itu baik untuk kesehatan kita. Kedua adalah minyak ikan. Ya, minyak ikan bagus sekali. Wah, kita bisa sehat, bahkan kita tetap beri anak-anak kita dan orang dewasa juga beri minyak ikan ya, bagus sekali untuk kesehatan, pemulihan yang lemah dikuatkan. Amin. Yang ketiga adalah makan lobak ya. Keempat, sauna ya, bagi yang biasa pergi ke tempat sauna di mana ada satu ruangan di mana kita sudah dipanaskan ya 60 derajat ya sampai 90 derajat, kita masuk ke sana dan di sana kita menghirup udara panas itu ya 5 menit udah cukup ya. Kita hirup udah 5 menit, kita keluar, nanti sudah 1 jam kita masuk kembali dan kita hirup kembali. Dan menurut YouTube yang saya lihat bisa sembuh. Tapi jangan sekali-kali bagi orang yang papa, yang udah lemah, yang sakit-sakitan parah ya, yang alergi, yang asmatis ya, asma ya, dan yang sakit jantung ya, saya anjurkan jangan lakukan itu ya. Nah, selanjutnya yang kelima adalah dengan uap air ya dari teko, yang air yang dipanaskan. Nah, di sana ada uap air ya. Nah, kita isap atau kita dekatkan hidung kita ya, kita tarik napas kita, hirup dalam-dalam ya. Nah, lakukanlah 3 sampai 5 menit ya kalau. Nah, sesudah itu ulangi lagi ya 1 jam kemudian ya. Katanya itu bagus sekali untuk membunuh kuman-kuman ya. Demikian juga saya ingatkan kembali hal ini, jangan orang yang asma, yang lemah badannya, yang udah sesak napas ya, ini jangan lakukan itu ya. Nah, selanjutnya ke-6, dengan pakai cara apa?
Bisa dengan cara pakai hair dryer, ya, hair dryer untuk khususnya perempuan sering pakai hair dryer untuk mengeringkan rambut, ya. Hair dryer itu kita pakai low, ya. Ya, sekitar 56 derajat. Kita nyalakan, sudah itu kita hisap, dan juga di tangan yang lain kita pakai semprotan air, ya. Kita semprotkan hidung kita mulut tetap tutup mulut kita hirup udara itu, ya. Nah, di mana akan membawa panas masuk ke tenggorokan, ke hidung kita, ke mulut kita, dan bisa sembuh katanya, ya. Dan boleh dicoba, ya. Oke. Selanjutnya adalah ke-7, ya. Untuk membunuh virus katanya yang seperti sering kita dengar dari dulu adalah rebusan daun sirih katanya, ya. Kita perlu uji lagi gitu, ya. Ke-8, jaga hati kita, ya. Jaga hati kita, jangan gelisah, jangan ngomel, jangan bersungut-sungut. Hati kita dijaga dengan benar, ya, sehingga waktu hati kita tenang, ada damai sejahtera, ada sukacita, dan semua organ tubuh kita dalam kendali, ya. Jadi tidak menyimpang, ya. Jadi tidak rusak tubuh kita karena hati kita dijaga. Waktu kita tenang, tensi kita baik, semuanya jadi baik adanya. Ke-9, jaga pikiran kita. Pikiran penting sekali. Segala sesuatu, pikiran ini sangat mempengaruhi kehidupan kita, ya. Janganlah kita gelisah, takut, marah, ngomel, egois, ini itu semua hal-hal yang buruk. Jauhkan dari pikiran kita. Membuat kejahatan, jauhkan itu semua. Waktu pikiran kita fokus kepada Tuhan, kita tahu apa yang harus kita lakukan, sehingga kita ada ketenangan, kita bisa berpikir dengan benar dan matang, sehingga tidak salah melangkah. Kita pada jalur yang benar, ya. Jagalah pikiran kita, ya. Selanjutnya adalah ke-10, jangan takut, ya. Jadi pakai hikmat pasti, ya. Kita jangan takut dengan keadaan apapun. Kita minta pertolongan Tuhan, kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan, ya. Kita takut itu manusiawi, tapi kalau takut terus-menerus itu tidak baik, tidak benar, ya. Jadi kita selalu waspada, ya. Kita percaya dalam perlindungan Tuhan, kita tidak takut karena roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Kita jangan takut. Bersama Tuhan Yesus Kristus khususnya, Tuhan akan berperkara, kita akan keluar sebagai pemenang, lebih dari pemenang. Haleluya. Nah, selanjutnya ke-11, jangan khawatir, ya. Balik lagi, hikmat itu tetap harus ada, ya. Jadi jangan khawatir, tapi bukan kita mencobai karena kita tidak khawatir. Kita berani keluar kemana-kemana, ke tempat yang udah dibilang ini daerah orang-orang kena virus, kita tidak pakai masker, ini itu bukan maksudnya demikian, ya. Kita jangan khawatir yang berlebihan, ya. Pakai hikmat, kita atur segala sesuatu dengan benar, ya. Dengan benar, ya. Kekhawatiran tidak membereskan masalah, tetapi ada masalah, ada problem, berserulah kepada Tuhan. Tuhan campur tangan. Ke-12, tetap berdoa senantiasa. Kita orang Kristen, kita wajib berdoa. Tanda orang Kristen yang benar, dia pasti selalu komunikasi dengan Tuhan, selalu berbicara, berseru, minta pertolongan dari Tuhan, sehingga Tuhan turun tangan menolong kita. Apapun problem yang kita hadapi, kita yakin dan percaya berserta Tuhan melakukan perkara yang luar biasa, yang dahsyat. Kami yakin dan percaya firman Tuhan, ya dan amin. Nah, itu ada 12 tip yang saya susun pada hari ini untuk menambahkan hal-hal mengenai pencegahan kesembuhan coronavirus COVID-19.
kita pasti sehat, amin, dalam perlindungan Tuhan. Oke, balik lagi kita pada firman Tuhan yang kita akan bahas hari ini adalah 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 11. Dan saya tidak akan bacakan semua, agak panjang, tapi akan merangkum singkat dan padat yang poin-poin yang penting yang kita harus ketahui, ya, ayat firman Tuhan. Ya, Tuhan menghendaki kita lakukan berapa hal, ya. Ada 7 yang saya catat di sini dari ayat 5 sampai 11, 7 poin yang harus kita lakukan, yang Tuhan kehendaki, yang kita harus lakukan dengan benar dan taat, ya, sehingga hak kepenuhan Roh Kudus dan kerajaan kekal kita akan dapatkan. Itu janji Tuhan, ya. Baik. Yang ke-1 adalah mengenai iman kita, ya. Tuhan menghendaki kita beriman sepenuhnya kepada Dia yang menciptakan langit, bumi dan segala isi. Dia mengasihi kita, sehingga Dia datang ke dunia menebus dosa kita diselamatkan, dan Dia memberi pedoman, ya, cara-cara yang harus kita lakukan. Tuhan menghendaki kita lakukan. Dia sudah beri contoh apa yang harus lakukan, apa yang tidak boleh lakukan melalui Alkitab yang kita baca. Di Alkitab itu sungguh luar biasa. Segala sesuatu ada, tinggal kita baca akan menemukan, ya, hal-hal yang penting dalam kehidupan kita, pedoman hidup kita, ya. Nah, kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, tidak ragu, tidak bimbang, karena melalui iman, melalui pendengaran, kita mengetahui, kita makin teguh kepada Dia iman kita, ya. Terus kita harus asah dengan cara mendengar, membaca firman Tuhan siang dan malam, amin. Nah, kedua, kebajikan yang Tuhan kehendaki adalah kebajikan, ya. Kita tahu, ya, mengenai yang benar dan yang salah. Kita yakin dan percaya semua kita tahu. Tetapi apakah dalam sehari-hari kehidupan kita melakukan itu? Tidak. Kebajikan, kita semua harus menjadi orang yang kebajikan, ya. Jadi orang yang bajik sekali. Di mana kelakuan, tingkah laku kita, ya, di mana kebajikan adalah keadilan, kita bisa memilah, ya, kita berlakukan yang terbaik, yang beri yang terbaik. Jadilah orang bijak, amin. Orang bijak disenangi orang, ya. Jadilah orang bijak, ya. Ketiga adalah pengetahuan, ya. Tuhan ternyata menghendaki kita mempunyai pengetahuan, ya. Selain iman, ya, kita juga diperlukan pengetahuan mengenai firman Tuhan, pengetahuan cara hidup yang benar, ya. Dan yang lainnya banyak sekali pengetahuan yang kita bisa pelajari di dunia ini. Tuhan beri hikmat sehingga kita bisa menciptakan ini itu semuanya. Dunia ini jadi indah, jadi luar biasa, jadi dahsyat, ya. Teknologi yang luar biasa itu adalah dari pikiran, di mana Tuhan memberi kita kepintaran, kecerdasan, ya. Dan kita, waktu pikiran kita benar, fokus, nah, lakukan terus-menerus, hasilnya pasti positif, hasilnya pasti baik, amin. Jadi setelah pikiran kita ini, ya, seperti radio, kita setel pada tune yang tepat, sehingga pikiran yang tepat, hasil yang tepat, amin. Nah, selanjutnya adalah menguasai diri, penguasaan diri, ya. Kita jadi orang Kristen, semua orang melihat pada kita, dia orang Kristen, dia lihat kelakuan, tingkah laku kita, ya, tutur kata kita, tindakan kita bagaimana, ya, mengungkapkan segala hal. Kita bisa menguasai diri enggak? Apakah kita jadi dicap sama mereka?
orang yang comel, orang yang suka ngomel, yang suka marah-marah, ya, darah tinggi katanya ya. Nah, itu semua orang akan melihat kelakuan kita. Balik lagi, ini adalah menguasai diri adalah dari diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan, orang lain melihat, ya. Jadi lakukanlah sesuai firman Tuhan, tata krama di lingkungan kita, ya, adat istiadat kita lakukan dengan benar, dengan baik, sehingga kita bisa kelihatan kasih Allah yang mengalir terus-menerus, kasih Allah, sehingga waktu orang ketemu kita, mereka sangat ramah karena dia melihat kita bisa menguasai diri. Kalau dekat kita, mereka senang karena ada rasa tenang, ada tentram, ya, kita bisa menguasai diri. Mulut kita jaga selalu 1 kali 24 jam menguasai diri. Makanya saya sering ajarkan pada jemaat, setiap bangun pagi kita ucapkan, Tuhan jagai mulut, lidah, hati kami, pikiran kami, tingkah laku kami, sehingga tidak berbuat kejahatan, ya. Selanjutnya adalah ketekunan, ya. Kelima adalah ketekunan. Ketekunan ini penting sekali. Kita hidup, mau sukses, mau berhasil, harus ada ketekunan. Tidak ada seorang pun sukses berhasil kalau tidak ada ketekunan. Dalam segala bidang, dalam sekolah, dalam rumah tangga, dalam masyarakat, dalam bisnis, semua perlu tekun. Ya, di mana kalau kita bertekun, pasti kita berhasil, ya. Kita mulailah melangkah satu langkah dan dilanjutkan dengan langkah-langkah yang lain. Penting kita sudah tahu fokus tujuan kita ada poin, kita harus lakukan dengan benar sehingga waktu kita tekun, ya, seperti gunung dari bukit kecil terus menerus, ya, dengan waktunya, zamannya, sehingga jadi keserut gunung, ya. Demikian juga yang sering diceritakan, diperumpamakan seperti tetes air, ya. Waktu terus tetes air, karang yang keras pun bisa jadi berlubang, ya. Tekun terus menekun terus, ya. Di firman Tuhan juga ada di mana tidak jemu-jemunya seorang janda minta pertolongan kepada hakim, ya, terus dia datangi, dia terus minta pertolongan, hakim yang lalim, ya, dia sebenarnya tidak takut, tapi karena terus menerus rasanya dirongrong, akhirnya dikabulkan, ya. Jadi jangan lalai, kita terus harus bertekun, ya. Nah, selanjutnya adalah keenam, kesalehan, ya. Jadilah orang saleh, ya. Orang saleh disenangi orang, ya. Saleh, sopan santun, tutur kata yang baik, ya. Kita lebih cepat memberi salam kepada orang sesuai dengan firman Tuhan, ya. Kita hidup kudus, benar di hadapan Tuhan, ya. Kita jadi orang saleh, waktunya baca firman, waktunya berdoa, waktunya ke gereja kita lakukan, ya, sehingga orang bilang, oh, orang itu orang yang saleh, ya, takut akan Tuhan, dia taat kepada agamanya, ya. Oke, ketujuh, kasih akan saudara-saudara, ya. Kasih akan saudara-saudara, saudara seiman, ya, saudara ketemu besar, ya, itu pun saudara. Makanya kita bahasa Indonesia bilang saudara-saudara, ya, saudara kita, ya, beda suku, beda agama, tapi kita tetap harus mengasihinya, ya, harus mengasihinya, ya. Jadi kalau menolong seseorang tidak perlu tanya agamanya, asal usulnya kita tolong, ya. Itu adalah mengasihi saudara kita, ya, tidak pandang bulu, ya, sungguh-sungguh mengasihi mereka karena jiwa-jiwa berharga di mata Tuhan, ya. Dan
mengasihi sesemua orang, mengasihi semua orang, mengasihi semua orang, ya. Itu yang tadi sudah juga dibahas, ya, mengasihi semua orang, ya, firman Tuhan tadi. Jadi kita lihat ada 7 yang tadi disampaikan, ya. Jadi kita segala sesuatu harus memilih, ya. Segala sesuatu harus dilalui, harus dikerjakan. Sehingga firman Tuhan dikatakan, ya, hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Haleluya. Jadi inilah poin yang tadi di mana kita lakukan itu dan akan mendapatkan hasil yang barusan yang terakhir kita sampaikan, ya. Nah, selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah di Matius 8 ayat 23 sampai 27. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Angin ribut diredahkan, ya. Di mana tuh? Tuhan Yesus dan muridnya berlayar, ya, pakai perahu, dan ternyata di danau itu sekonyong-konyong ada badai, ada tofan, ya. Sehingga murid-murid Tuhan Yesus ketakutan, ya, dan mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan, tolong, ini ada badai, kenapa kamu diam aja, kira-kira begitu, ya. Waktu itu Tuhan Yesus sedang tidur. Makanya kalau ada istilah bahwa atau perumpamaan, janganlah buat Tuhan tidur, tapi aktifkanlah dengan cara bagaimana? Tetaplah berdoa. Nah, waktu mereka berseru dan Tuhan Yesus bangun, Tuhan Yesus menghardik, jadilah tenang, tenang. Dan badai pun reda. Dan Tuhan Yesus berkata, kok kamu orang ikut Tuhan Yesus Kristus, ya, kita kira-kira kalimatnya mungkin begitu di sehari-hari. Kok kamu nggak percaya gitu kepadaku, ya? Udah lihat mujizat, kok kamu nggak percaya, ya? Percaya saja, amin, sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Badai pasti berlalu, seperti corona COVID-19 ini, ya, seperti suasana murid-murid itu panik, takut, ya, tidak ada harapan. Tapi untung waktu itu mereka ingat pada Tuhan dan mereka berseru kepada Tuhan. Waktu mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar seruan mereka, ya. Tuhan menolong tepat pada waktunya sehingga mereka tidak binasa. Sehingga mereka sangat terheran-heran, ya, bahwa Tuhan bisa melakukan perkara yang luar biasa dahsyat, ya. Taufan, bencana, masalah bisa di stop dengan berseru dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita, ya, berseru demikian, berdoa kepada Tuhan. Demikian juga sekarang dengan keadaan yang kita alami sekarang, virus corona COVID-19. Mari kita sama-sama peperangan rohani. Kita berseru, ya, firman Tuhan mengajarkan kita dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kita berseru dalam nama Tuhan Yesus. Corona virus COVID-19, ekonomi yang kacau balau, pulihkan, hancurkan COVID-19. Kita keluar sebagai pemenang, lebih dari pemenang. Kita tahu di perjanjian lama, ya, di mana tulah sampar merajalela waktu itu, tetapi waktu Paskah dan semuanya beres, tidak lagi ada tulah, tidak ada lagi sampar, ya. Mari kita sama-sama bergandengan tangan berdoa, mujizat pasti terjadi. Bertobat, setia, minta pertolongan dari Tuhan supaya dipulihkan, ya. Baik, pada hari ini kita sudah belajar firman Tuhan dengan tema harus dengan sungguh-sungguh kita berusaha. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 11. Ada 7 poin yang sudah kita pelajari.
iman, kedua kebajikan, ketiga pengetahuan, keempat menguasai diri, kelima pengetahuan, keenam kesalehan, ketujuh kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Dan kita tadi membahas Roma 8 ayat 23 dan 27. Angin ribut diredahkan, ya. Kita yakin dan percaya, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, segala masalah problem pasti cepat berlalu karena pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan memberkati kita. Nah, sekarang kita akan masuk kepada perjamuan kudus, ya. Mari kita ambil perjamuan kudus kita masing-masing untuk melakukannya dengan benar dan baik, ya. Nah, kita sudah siapkan perjamuan kudus, ya. Baik, saya akan bacakan firman Tuhan. Kita yakin dan percaya semua sudah mempersiapkan diri dengan benar dan baik, ya, sehingga tidak kena masalah, ya. Saya akan bacakan firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Mari kita menguji diri kita sendiri, kita mengakui kematian Tuhan dan kuasa kebangkitannya. Kita minta ampun kepada Tuhan, kita mengampuni orang lain, dan kita terus minta pertolongan dari Tuhan Yesus, tidak jadi kudus, tahir, dan layak di hadapan Tuhan. Jadi satu dengan darah dan tubuh Tuhan Yesus Kristus, ada kuasa kebangkitannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tinggi-tinggi tanda hormat kepada Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah perjamuan kudus sesuai dengan firman Tuhan. Kami taat dan setia, kami lakukan dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur, kami diberi badan sehat dan penuh sukacita. Kami sejahtera, segala berkat kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan dana keuangan Tuhan pulihkan ekonomi mereka, yang belum ada kerjaan Tuhan beri kerjaan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang belum punya pasangan Tuhan beri pasangan hidup dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau terima berkat dari surga. Diberkatilah usaha kami, diberkatilah pernikahan kami, diberkatilah sekolah anak kami, diberkatilah lubung kami,
Tuhan mencukupkan segala dana yang kami butuhkan. Diberkatilah pelayanan kami, diberkatilah kesehatan kami. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.